Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Ronald Tati, channel yang membahas tentang motivasi untuk para teman-teman youtuber pemula. Ya, ini bukan untuk menggurui ya, untuk memotivasi para teman-teman youtuber pemula. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Semoga di siang hari ini kita diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, ya kan. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman, saudaraku, kenapa kita hidup ini harus sabar dan ikhlas? Nah, kenapa kita hidup ini harus sabar dan ikhlas ya? Semoga pembicaraan kita ini ada manfaatnya kan, ada ininya. Tapi perlu teman-teman guys bahwa saya di sini itu bukan untuk menggurui ya. Saya di sini itu hanya memotivasi, semoga teman-teman itu bisa jauh lebih semangat lagi dalam menjalani hidup, karena setelah pandemi ini banyak orang yang udah kebingungan dan putus asa. Itu yang saya temukan ya. Jadi dengan saya membuat video seperti ini itu memotivasi ya kan, makanya saya bilang channel ini channel motivasi ya. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua. Oke, kenapa kita hidup ini harus sabar dan ikhlas ya? Jadi gini ya teman-teman, kita hidup ini ya, mungkin sebagian orang sabar itu ada batasnya. Mungkin lagi sebagian orang sabar itu cukup 2 kali, ya kan? Dan perlu teman-teman ketahui ya, kalau menurut saya sabar itu tidak ada batasnya. Ya, kenapa sabar itu tidak ada batasnya? Karena sabar itu menurut saya itu luas gitu, luas, dan itu nggak perlu kita batasi rasa sabar itu. Karena kalau kita membatasi rasa sabar itu bakal merugikan diri kita sendiri. Tidak menutup kemungkinan, saudara-saudaraku, teman-teman semua, kita hidup di dunia ini tidak pernah melakukan kesalahan, itu tidak mungkin. Ya, semua orang di dunia ini, di muka bumi ini pasti pernah melakukan kesalahan dan pernah memasuki dunia dalam tanda kutip itu ya garis hitam lah, istilahnya gitu. Pasti semua itu melakukan kesalahan, meskipun kesalahan besar ataupun kecil ya kan. Pasti kalau kita hidup ini mau lurus saja ya kan, tidak pernah melakukan kesalahan ya, berarti itu lahirnya sangat baik sekali gitu, sangat sempurna sekali. Tapi manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini punya kesalahan, manusia ini punya akal pikir yang berbeda-beda. Makanya saya bilang inti dari kata sabar itu sangat luas. Di saat kita melewati masa lalu yang silam, terus kita bertransportasi, istilahnya berpindah haluan dari orang yang pernah melakukan kesalahan buruk, terus beralih menjadi orang baik, itu perlu kesabaran. Itu perlu kesabaran. Karena kenapa? Di saat kita merubah jati diri kita, dari dulunya kita menjadi orang yang jahat, dari dulu kita menjadi orang yang tidak tahu istilahnya kan adab, terus kita berubah menjadi orang baik, itu bakal banyak banget cobaannya ya, bakal banyak banget cobaannya. Karena kenapa? Wah, sok lu ngomong ya kan, dulunya nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid terus, gaya lu sok. Pasti banyak yang ngomong seperti itu. Jadi gini, makanya saya bilang kita itu harus sabar dalam bentuk apapun. Seperti ini kita teman-teman ya kan lagi berjuang di dunia itu, terus sabar ya kan, terus sabar, terus berkomitmen supaya bisa menjadi YouTuber yang berhasil gitu. Karena kenapa? Kalau bagi saya sabar itu ya itu tidak ada batasan. Satu, sabar menahan diri ya, sabar menahan diri. Supaya apa? Supaya kita itu tidak melakukan kesalahan lagi. Setelah kita melakukan kesalahan ya kita bisa menahan diri gitu loh, dengan kata sabar. Sabar itu seperti apa? Yaitu jangan kita lakukan lagi, terus tanamkan dalam hati kita ini rasa sabar itu. Ya udahlah, biarin kan gitu, ya udah nggak apa-apa
itu bakal mengurangi masalah. Di saat kita digunjing orang, kalau kita biarin ya udah sabar aja, ya udah selesai. Nah, yang kedua ya, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, ya kita menuntut ilmu itu bukan dari sekolahan saja, ya kan, kita bukan dari dunia YouTube saja. Menuntut ilmu itu bukan dari ilmu Islam saja, semua ilmu itu perlu kita pelajari, perlu kita tuntut. Makanya kalau kita ini di bidang agama, ya kan, kalau kita ngaji nggak ada guru, ya kan, nggak ada keinginan untuk ini, itu yang ngajarin setan gitu. Karena kita tidak tahu kesalahan kita itu di mana, ya ujung-ujungnya terus bablas saja kan, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau kita ini sabar dalam menuntut ilmu dan berguru dengan tempat yang benar, baik itu istilahnya kan di dunia per-YouTubean, ya, kita berguru dengan guru yang benar, ya insya Allah gitu, kita bakal mendapatkan hasil yang sempurna. Kalaupun kita belajar istilahnya kan masalah agama, kalau kita punya guru yang bakal ngasihkan masukan kepada kita, ataupun ngasih saran kepada kita, ataupun untuk menyimak, seumpama ini teman-teman lagi ngaji, lagi baca Quran, tahu kesalahan itu, bakal ada yang negor gitu loh. Sama dengan seperti kita di dunia per-YouTubean. Nah itu arti daripada sabar. Itu salah satu contoh sabar, ya. Sabar dalam menuntut ilmu, ya kan, seperti itu, kita harus sabar. Ya kalau kita mau langsung bisa itu nggak mungkin. Kita terjun ke dunia YouTube, kita harus langsung bisa tanpa kita melakukan kesalahan, itu tidak mungkin. Sama halnya kita langsung kayak belajar ngaji, kita nggak bisa untuk langsung, itu nggak bisa. Kita harus punya tahapan, baca Iqra dulu, baca Jusama dulu, baru baca nanti, ya kan, Quran. Setelah lancar baca Quran, kita harus tahu tajwidnya, ya kita harus tahu lagi istilahnya kan cara nada yang benar, cara nada yang bagus, ya kan. Nah itu ada tahapan semua, dan tanpa kita belajar dan tanpa kita ada yang menyimak, ya itu kayak saya bilang, yang ngajarin kita itu ya setan, seperti itu. Nah makanya ya itu salah satunya pengertian sabar itu luas. Dan yang ketiga itu sabar dalam beristiqomah. Sabar dalam beristiqomah itu seperti apa? Ya seperti saat ini mungkin teman-teman belum mendapatkan hidayah, belum bisa untuk berubah menjadi orang lebih baik lagi. Ya kan, pelan-pelan itu nanti bakal datang dengan sendirinya hidayah, dan kita bisa istiqomah. Ya, istiqomah apa? Istiqomah untuk terus memberikan hal yang baik, yang positif, itu aja udah menjadi salah satu istiqomah kita. Tanpa kita melakukan kesalahan yang terdahulu, ya kan, yang pernah kita lakukan, kita berubah menjadi orang lebih baik, itu adalah istiqomah. Ya, itu salah satu contoh, itu adalah salah satu pengertian daripada kata sabar. Makanya intinya buat teman-teman semua, kita hidup ini harus sabar. Karena kalau kita tidak sabar menjalani hidup ini, ya kita susah sendiri, ya susah sendiri. Di saat kita punya masalah, kita harus sabar, ya kurang lebih seperti itu ya inti daripada kata sabar. Dan kata ikhlas itu sebenarnya juga harus kita terapkan mulai dari sekarang. Ikhlaskan, ya kan, seumpama kita punya masalah, seumpama kita lagi ada kerugian, seumpama kita ada kehilangan, ikhlaskan supaya itu tidak menjadi beban pikiran, dan kita mengikhlaskan itu, semoga itu menjadi amanah. Semoga itu bisa menjadi jalan penerang kita nanti setelah kita di kehidupan yang akan datang lagi. Ya, karena kita di dunia ini hidup sementara, nanti kita mati. Nah, itu bisa menjadi penerang di saat kita menghadap Sang Maha Kuasa. Ya, mungkin hanya itu ya pembahasan siang hari ini, karena channel ini kan channel motivasi buat teman-teman semua, bukan tutorial ya, bukan untuk menggurui. Jadi sekedar untuk memotivasi, semoga teman-teman itu tetap lebih semangat lagi. Ya, karena masih banyak orang-orang di bawah kita itu mungkin lagi pada kesusahan. Mungkin kita berpikir saat ini, ya Allah, kok hidup saya ini susah banget. Coba lihat di bawah teman-teman, mungkin ada lagi yang lebih susah. Nah itu jadikan motivasi buat teman-teman itu bisa semangat gitu. Oh ternyata masih ada orang yang lebih susah. Kalau seumpama kita hari ini cuma bisa makan pakai ikan, nah, coba teman-teman lihat ke bawah,
mungkin ada yang nggak bisa makan pakai ikan. Nah itu adalah, makanya saya bilang sabar dan syukuri ya. Mungkin hanya itu pembahasan di siang hari ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat dan jangan putus asa dalam bentuk apapun ya, jangan putus asa dalam bentuk apapun, dalam bentuk usaha apapun ya. Jadi tetap optimis dengan apa yang teman-teman cita-citakan. Semoga tetap sehat selalu, ya akan diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, mungkin hanya itu pembahasan kita siang hari ini. Kenapa kita harus sabar, yaitu ya untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan. Kalau kita sudah sabar, insya Allah kita bisa memikirkan lagi untuk melakukan kesalahan itu. Oke, mungkin hanya itu buat semuanya. Kalau ada kata-kata saya ini yang kurang berkenan, sekali lagi saya minta maaf ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ini tidak untuk menggurui ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.